Ini ada yang nanya nih, Mr. Blue Chip nih. Aduh, Mr. Blue Chip udah lama nggak kelihatan di sini. Saya halo guys, Om Ben, Om Bekti, Om Yu. Saya Mr. Blue Chip 90% isi blue chip nyangkut Om, udah 4 sampai 5 tahun dapat dividen tiap tahun, nggak nutup floating loss. Mau average down paylor terbatas, ada saran lagi pikir-pikir mau jadi tukang copet IHSG cuma nunggu wangsit. Jadi ini ceritanya Mr. Blue Chip dulunya investor saham, tapi 90% portonya nyangkut semua, walaupun dapat dividen masih tekor. Jadi sekarang dia mau jadi scalper nih. Nah, ada saran nggak? Ayo mungkin Om Ben, habis itu Bekti dan itu kayaknya yang dulu sering aktif di saham lucu-lucu kayaknya Ci ya. Oh, dia aktif di mana-mana. Dia di sini juga suka ngelawak, jual gurame dia. Ntar restoran guramenya mau di IPO-in, kodenya GRME gurame. Ini banyak namanya Mr. Blue Chip karena cocok kan nih nanti ya, restorannya di Serpong katanya. Nanti bisa kalau datang dikasih free gurame terbang ya. Iya, pokoknya terbang. Iya, sarannya gimana nih? Cocok kan nanti dia mau berubah jadi tukang copet nih? Istilahnya Om Ben berarti. Iya. Kalau aku sih misalnya udah terbiasa dengan big caps begitu, untuk belajar scalping di market scalping di masa sangat tidak gampang loh. Bahkan Mas Bekti aja yang udah bisa make money dari scalping aja merasakan kan dengan nggak adanya likuiditas seperti ini lebih susah. Jadi saran saya ya sebenarnya ya untuk switching style di market sekarang ini lebih susah daripada di market yang kemarin. Itu yang harus disadari. Benar. Nah, tapi kalau memang nggak apa-apa, saya udah siap dengan resikonya, ya silakan. Tapi pakailah dana yang sangat terukur sekali, yang sangat kecil sekali aja. Paling nggak kita bisa ngerasain, ternyata scalping seperti ini sih, ternyata begini. Nah, masalahnya kalau ada saham-saham blue chip yang akhirnya sampai nyangkut, itu kan problemnya begini, pertanyaannya, kita belinya di harga berapa? Nah kan, terus plan awalnya bagaimana? Apakah memang tipikal yang beli, hold, simpen? Nah, kalau beli, hold, simpen juga yang merem aja pokoknya percaya. Nah, ya belinya ya mungkin jangan di saham-saham blue chip yang komoditas, ya kan begitu kan? Ada cycle-nya kan? Ada. Mungkin lebih arah belinya ya di banking, ya kan? Ya saham-saham sangat uptrend, contoh BBCA. BBCA itu kan selalu naik ya, selalu hampir all time high terus kan. Secara waktu kan memang begitu ya, secara chart weekly-nya. Nah, ini yang harus dimengerti. Lalu kalau kembali lagi memanglah kita bisa mendapatkan dividen tapi nggak nutup. Ya mungkin ya itu pertanyaannya kan, blue chipnya itu beli di mana? Kalau saya rasa kalau di saham banking nggak mungkin nyangkut karena banking sekarang all time high semua kan. Kalau mungkin belinya kayak Unilever ya kan, atau Gudang Garam, atau SP ya, atau Goto ya susah. Nah ya makanya saya bilang kalau kayak Goto ini kan saham teknologi ya, saham sektor baru dan belum proven kan. Kita nggak pernah ngerti arahnya kemana. Berbeda dengan saham-saham yang memang udah jadi motornya IHSG ya, saham konvensional yang udah punya power seperti banking ya. Jadi yang mesti kita mengerti. Nah sekarang kalau udah loss begini gimana ya? Saran saya begini, kalau memang kembali ke masing-masing ya, paling nggak enak tuh ngasih saran ke teman-teman yang udah nyangkut. Iya, bingung. Kita bilang cut loss, habis kita suruh cut loss terbang, rebound ya kan? Nah rebound kan, akhirnya belok gimana sih? Masa ngasih saran cut loss kemudian rebound? Nah, kita kan juga nggak mengerti marketnya bagaimana. Maka saya bilang ya kembali ke masing-masing kita. Kalau kita memang sudah siap, oke lah, saya mau merem 5 tahun lagi, ya udah nggak apa-apa. Tapi siapin resikonya apa? Ya kalau sahamnya nggak kemana-mana atau bahkan turun, ya kan? Kalau big caps kan nggak mungkin di listing ya paling nggak ya. Kalau big caps ya, kecuali saham-saham yang gorengan. Nah, ya udah kita pahami resikonya dulu. Mau hold nggak? Kalau mau terus hold ya nggak apa-apa, silakan aja. Nah saran saya juga kalau memang sebagai teman-teman yang main panjang ya paling nggak kita ngerti tren dari sebuah saham. Ketika sahamnya patah tren ya kita mungkin bisa keluar dulu. Tujuan kita bisa beli buyback di harga yang lebih rendah sehingga profil resiko kita kecil dan kita nggak akan nyangkut lah, nggak akan rusak psikologisnya. Kalau dari saya seperti itu. Kalau saran dari saya untuk Mr. Blue Chip, pertahankan.
Paham kan nyangkutnya ya, Ci? Ih, nyangkutnya. Terus kalau dari Mas Bekti gimana nih untuk Sebenarnya udah banyak dikupas sama Om Ben ya, Ci ya. Udah dikupas, cuman aku tadi menegaskan tambahan? aja bahwa aku tadi bilang di awal bahwa pentingnya yang namanya sebuah trading plan, termasuk yang namanya swing atau invest, itu kadang harus juga ada batasannya. Jadi aku sendiri dulu pernah punya cerita ya, itu waktu aku merit 2017, itu bapak saya pernah tak beliin HMSP harga 5.400-an. Wow. Tapi waktu itu karena tidak sesuai ekspektasi, harga 5.000-an kurang lebih aku cut. Kenapa? Karena udah nggak beres. Aku walaupun niatnya untuk invest, tapi kalau ternyata tidak sesuai ekspektasi, dan waktu itu mungkin lossnya paling cuma 10%-an kalau nggak salah. Pokoknya aku kalau udah invest, kalau di atas 10% aku mendingan cut dulu deh. Nggak apa-apa, nanti bisa cari di lain waktu daripada nanti turun. Dan beneran, kalau aku masih seandainya masih invest dari 2017 di HMSP, sampai sekarang HMSP tinggal 1.000-an kalau nggak salah sekali, atau mah di bawahnya ya, 900-an apa gitu. Ya. Ini malah justru kita udah sekitar 6 tahun nggak tumbuh ya kan, dividennya juga pasti nggak akan nutup untuk floating loss-nya gitu. Ini makanya saya menegaskan dulu, saya waktu belajar di awal tuh yang saham-saham bagaimana hebatnya saham-saham Bagri 2008, dia turun ya kan, turun keluar dari LQ45. Yang tak bilang tadi, Trump dulu LQ45 bisa aja keluar. Jadi intinya bahwa di sini tuh kita mau invest pun juga harus dengan ilmu skill. Makanya maaf banget nih, kalau memang kita itu masuk di saham tapi kita maunya bersih, menurutku nggak bisa. Kita tetap harus belajar, walaupun mau swing invest harus belajar. Kalau emang kita mau lebih santai, ya itu mungkin reksadana atau apa, itu kita lebih oke lah jadi kalau manajer investasi gitu. Tapi kalau memang kita sendiri yang mau mengontrol, intinya kita beli saham, resiko kita tanggung sendiri. Begitu nyangkut dalam, kita baru cerita ke orang, kita sendiri juga bingung mau ngasih caranya. Benar Om Ben tadi ya kan, ya kalau tak suruh cut loss tiba-tiba besok naik ya beban ya kan. Kalau nggak disuruh cut loss ternyata besok tambah turun, tahu gitu kemarin gini dan sebagainya lah gitu, tahu gitu nah makanya itu ininya pentingnya bahwa yang namanya sebuah kita itu masuk di market, mau style apapun itu kita harus yang namanya punya trading plan. Itu aja sih, Ci. Oke. MY ada tambahan lagi nih, kayaknya banyak yang kan, kalau MY kan agak beda, memang swing ya agak cocok nih sama Mr. Blue Chip nih, kelihatannya dia kan long term investor. Dari long term. Menurutku mungkin salah pilih emiten sama salah momentum masuk aja sih, bukan mesti harus pindah ke jadi scalping menurutku. Iya, benar. Karena kalau dari bahasa-bahasanya kayaknya memang Mr. Blue Chip ini memang demennya tuh yang nggak terlalu effort ke market. Nah, that's why kayak analisanya mesti lebih dalam, lalu kayak searchingnya mesti lebih dalam, bukan metodenya yang perlu diubah kalau menurutku ya. Iya sih, setuju sih. Kalau memang udah cocok sama investing, ya udah. Tapi kalau misalnya mau nyoba scalping, ya nggak apa-apa juga, tes dulu aja. Kalau cocok, rasanya lebih cuan, nggak salah. Cuman kalau untuk porto yang udah existing, mungkin bisa dipilah-pilah. Kalau misalnya tadi dia bilang buka modal 1.000, kita juga bingung ngasih rekomen. Soalnya kalau di-cut sekarang, ya sayang. Terus kalau secara fundamental, Bukalapak itu juga punya duit 20T, harganya market cap cuma 20T, itu rada nggak make sense sebenarnya. Tapi kalau mau tunggu momentum aja, karena market itu ada siklusnya, sektor itu ada siklusnya. Kalau lagi komonya kemarin lagi main, teknologi lagi tidur, ya udah jangan ntar di-cut, ternyata tahun depan sektornya teknologi balik semua, ntar nyesel lagi. Jadi serba salah juga kan kalau kayak gitu. Oke, kayaknya waktunya udah dikit lagi. Aku share technical cepet ya, buat technical yang minggu depan. Aku cepet untuk share technicalnya sebentar ya. Aduh, mana sih nih, aku jadi panik. Oke, teman-teman, kita masuk ke technical review untuk minggu depan. Sekali lagi disclaimer, untuk IHSG kalau bullish skenario, koreksi udah nutup gap di 6692, TD buy setup untuk sudah mencapai 9 dan udah tidak membentuk new low. Rebound dari level kemarin, IHSG akan menguji resisten di EMA 200 hari di 6846 dan resisten kuat di 6962. Nah, ini biasa resisten ini yang banyak terjadi sell off ya kalau buat yang trading.
Kalau bearish skenario, IHSG break support di 6735 hingga berpotensi membentuk head and shoulder pattern dengan target indeks 6500. Saat ini IHSG berada di Kumon dengan future Kumon berpotensi membentuk bearish future Kumon twist. Jadi untuk bearish skenario-nya seperti ini. Untuk rotasi sektor yang weekly yang masih bagus nih, kelihatan industri, prop, dan IDX Trans-nya lagi turun. Yang daily-nya tag-nya lagi di atas, non cyclical, cyclical, IDX Trans sama prop, infra, dan finance. Ini finance-nya mau naik. Ini ntar dilihat sendiri aja, ini sektornya, saham-sahamnya yang menarik. Java break resistance 1120, potensi cup with handle target 12.4 dan potensi rounding bottom menuju 13.95. Saat ini Java sudah berada di atas Tenkan Sen dan Kijun Sen, namun masih di bawah Kumon. Buy area di rekomendasi untuk Java adalah buy area di 1200 hingga 1140, target 1240 dan target gua 1395, stop loss 1100. Dan untuk Cepin koreksi dengan volume kecil setelah breakout menuju support 4840 tetap bertahan di level tersebut, maka rally Cepin akan berlanjut menuju 5400. Rekomendasi untuk Cepin adalah buy area di 5050 hingga 49, target 54 dan target kedua 5850, stop loss 48. Kemudian untuk era break resistance konsolidasi di 505. Saat ini era sudah berada di atas Kumon, potensi rally menuju last high di 560 dengan target flag pattern di 595. Rekomendasi untuk era adalah buy area 525 hingga 505, target 1 560, target 2 595, stop loss 500. Dan untuk BBNI rebound dari support 8750 dan lower Bollinger Band. Jadi kemarin turun-turun dan sentuh Bollinger Band kemudian rebound. Sejak 2023 BNI ini masih berada dalam sideways trend yaitu 8750 hingga 96. Jadi masih sideways ya. Rebound berkelanjutan menuju resisten FR 50% di 9125 dan last high 96. Rekomendasi untuk BBNI adalah buy area di 9.008 hingga 8.750 dengan target 1 9125, target 2 96 dan stop loss-nya 86. Untuk WIM ini bergerak sideways dan akan tes resisten di 1210 dan 1275. Break 1275 akan membuka peluang untuk WIM rally menuju 1485. Overall WIM masih berada di dalam uptrend. WIM ini rekomendasi buy area 1210 hingga 1130, target 1275 dan target 2 1485, stop loss 1080. Untuk Telkom rebound dari support uptrend line di 3930, rebound lanjutan menuju FR 50% di 4210 dan last high 45. Indikator MACD berpotensi membentuk golden cross. Rekomendasi untuk Telkom adalah buy area di 41 hingga 3960 dengan target pertama 4210 dan target kedua 45, stop loss 3880. Oke, mungkin itu aja. Mungkin Om Ben ada yang Om Ben, Mas Bekti dan M-nya ada closing statement untuk teman-teman. Ya, kalau saya closing statementnya ya teman-teman pahami resiko ya, disiplin aja. Market yang kita hadapi ini adalah market yang terus berubah ya, apalagi ada perubahan ARB ini. Hati-hati jangan sampai teman-teman gegabah, teman-teman cuma mikirin gimana dapat profit tapi mengabaikan resikonya ya. Hati-hati terutama di saham-saham yang udah naiknya tinggi ya, udah rally gila-gilaan, udah all time high, udah kencang begitu ya. Pahami kalau saham yang udah naik kencang ya kalau turun juga bakal bisa kencang juga. Itu yang harus dimengerti ya. Jangan sampai kita mengabaikan resiko, akhirnya kita nyangkut, nggak mau cut loss dan akhirnya berakibat ya udah dana kita nyangkut di sana, kita nggak bisa apa-apa, yang jadi cuman kita malah menyalahkan orang ya. Seperti itu sih kalau dari saya. Oh, terus ada lagi Om Ben requestnya spill bajunya tadi. Baju buaya. Buaya mangap. Okay. Buaya mangap. Kalau Mas Bekti untuk closing statement ke teman-temannya. Yang paling penting teman-teman harus ya itu tadi mirip-mirip kayak Om Ben, harus tanamkan yang namanya trading plan. Kemudian harus disiplin. Ingat musuh terbesar dalam trading itu adalah diri Anda sendiri. Kemudian market yang memang lagi susah gini, pokoknya tetap gunakan dana kecil aja dulu. Ini belum saatnya untuk menggunakan dana yang gede karena terlalu beresiko. Pokoknya keutamaan aset itu lebih utama daripada mengejar profit. Itulah camkan itu deh. Jadi nanti kalau kita pas market yang bagus, kita masih bisa ikut pestanya. Gitu aja sih. Oke, thank you. M-nya closing statement untuk teman-temannya.
Ya, yang paling aku sering lakuin di market begini itu kadang aku track back hasil analisa aku. Kenapa analisa aku bisa gagal, kenapa hasil tradingku bisa jelek. Kemudian aku compare dengan market. Nah, nanti kalian akan temukan bahwa ternyata market itu memang lagi dalam keadaan yang bukan dalam keadaan yang baik untuk trading gitu. Nah, that's why kayak you are not alone. Kita semua juga ngalamin hal seperti ini. Cuman mungkin bedanya adalah kita tahu bahwa kalau kami ini kita Cirita, Bekti, Om Ben itu udah puzzle-nya tuh udah memang di market. Jadi kita amat sayang banget dengan modal kita. Jadi kita ketika ada market susah begini, kita sayang banget, kita takut banget kehilangan modal. Nah, that's why yang kita gunakan, yang kita lakukan itu rata-rata dengan dana yang kecil-kecil, baru ketika nanti market flow-nya udah oke lagi, kita gebuk lagi lebih gede. Amat sayang ya kalau saatnya teman-teman maksa di market seperti ini, nanti begitu market udah oke, dan kita nggak tahu 2-3 bulan lagi tiba-tiba bukan QE tapi QT gitu, tiba-tiba Fed cut rate gitu, lalu jadi rame lagi market. Nah, teman-teman udah bosen, nanti semua yang capture cuan, semua dapat beli handphone, dapat bisa beli barang-barang dari market, kalian cuma bisa kayak nyesel. Nah, itu sayang banget. Jadi momen seperti ini tahan diri, please, rem diri kalian, sayangi uang kalian, coba latih analisa kalian, gunakan nomor kecil, jadi begitu market udah bullish akan jauh lebih enak. Thank you.